Teman-teman, IHSG akan segera all time high nih. Kira-kira masih akan ada window dressing nggak ya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya, IHSG ini berpotensi mencapai all time high dalam waktu dekat nih. Kira-kira strategi kita bagaimana? Dan di video hari ini saya akan membahas ada sebuah saham yang kelihatannya sudah siap-siap rally nih. Kira-kira apa? Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam selalu bisa ikutan Clubhouse bareng AJ Invest ya. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Oke, mari kita lihat IHSG teman-teman. Pada saat video ini dibuat, harga IHSG berada di kisaran harga 7.242. Nah, kalau kita lihat pada bulan April itu IHSG sempat berada di harga 7.276. Artinya apa teman-teman? Bisa melihat sebentar lagi IHSG mampu menembus all time high. Dan yang lebih menggembirakan lagi teman-teman bisa melihat satu minggu terakhir itu asing asik borong IHSG. Lihat saja dananya 3,7 triliun, padahal teman-teman lihat kan IHSG satu minggu terakhir ini cukup tinggi nih, tetapi terus diborong sama asing dan asing bukannya taking profit malah terus injek dana ke IHSG. Ini sangat baik untuk kita semua. Kalau menurut pandangan saya nih teman-teman, IHSG pada saat nanti menembus all time high-nya mungkin ya di kisaran 7.300 sampai 7.330 akan ada potensi terjadi koreksi ya. Kenapa? Karena kenaikan IHSG terlalu tajam ya. Teman-teman bisa lihat di bulan Juli ini menukik sangat-sangat tajam. Dan kita tahu bahwa kalau sebuah indeks naiknya cepat seperti ini ya, pada saat bulan Mei Juni kan naiknya cepat, itu juga rentan terjadi koreksi ya seperti ini. Nah begitu juga kita lihat di bulan Juli ada potensi nih kalau IHSG terjal seperti ini naiknya, nanti pada saat breakout mungkin ada euforia di berita dan seterusnya. Nah setelah itu akan ada koreksi dan baru setelah koreksi inilah teman-teman kalau yang ingin buy on pullback, lalu teman-teman bisa ikut dengan IHSG karena menurut saya setelah itu akan mulus naiknya IHSG. Oke, jadi teman-teman perhatikan pergerakan asing juga di dalam IHSG. Nah, sekarang berikutnya teman-teman the commodities ya. Teman-teman bisa melihat ini adalah harga coal sampai sekarang ini. Coba kita resapi dulu informasi ini ya teman-teman. Jadi di bulan Mei sampai bulan September, yaitu udah hampir 5 bulan. Coal sudah mencapai harga yang sebenarnya tidak masuk akal kalau teman-teman lihat di sepanjang sejarah. Ini all ya, sepanjang sejarah. Itu coal paling tinggi rata-rata di kan 100-an lebih, 110, 120 kan. Dan itu setelah itu pun turunnya drastis sekali. Nah ini kita sudah memasuki bulan kelima dengan harga coal yang harganya di sini berlipat-lipat dari all time high sebelum-sebelumnya nih teman-teman. Artinya apa? Kalau misalkan mereka ini koreksi sampai ke 300 pun ya, misalkan nih dalam waktu beberapa bulan koreksi ke 300, itu masih 3 kali lipat dengan all time high dibanding sebelum-sebelumnya ya. Nah apalagi nih teman-teman, seumpamanya kalau winter nanti pada saat harga puncak coal ini bisa saja mencapai 500 ya, siapa tahu itu kebayang nggak performance perusahaan coal itu seheboh apa. Jadi kalau menurut saya tidak ada alasan sih untuk kita mendadak TP sekarang ya, karena harga coal masih sangat tinggi, apalagi kalau teman-teman yang tidak punya coal ini sangat disayangkan. Kapan lagi teman-teman bisa mendapatkan coal yang harganya 435, oke? Nah, kita juga bisa melihat dana asing teman-teman. Saya tarik 1 bulan terakhir. Ini aktivitas asing 1 bulan terakhir tuh seperti apa sih? Ternyata saya menemukan ada 4 emiten batu bara ya. Ada Adro, ITMG, PTB, AUNTR. Dan teman-teman ingatkan 1 bulan terakhir harga saham coal itu atau batu bara itu sudah sangat tinggi. Tetapi asing masih asik borong sampai bahkan masuk ke top 15 asing buy. Oke? Nah, jadi teman-teman bisa lihat buying average asing ini di harga Adro di 3.006, ya ITMG 39.000, di PTB ada 4.300 dan di UNTR ada 33.000. Jadi teman-teman yang mempunyai harga di bawah average ini aman-aman saja. Kenapa? Karena asing aja masuk ratusan miliar di harga seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya harga di bawah, tenang-tenang saja. Nah tetapi jika teman-teman yang masih ada belum punya posisi atau di portofolio teman-teman saham-saham batu bara, nah usahain dekat-dekat average mereka ya, bandar-bandar atau di bawah minimal. Karena kenapa teman-teman harus ingat 1 tahun terakhir memang harga coal sudah naik cukup signifikan. Jadi make sure kalau mau masuk jangan FOMO dan batasi resiko bagi teman-teman yang baru kepingin masuk. Oke? Nah teman-teman ingat ya, strategi call sementara masih tetap sama,
hold call till winter, karena sebentar lagi, ini 1 kuartal lagi teman-teman masa hold kita ya. Jadi setelah masuk winter itu mungkin euforia akan tercipta dari segi harga, dari berita dan kebutuhan. Kalau memang puncaknya pada saat winter, itu semua akan terbentuk nanti pada saat musim winter. Jadi 3 bulan lagi. Jadi teman-teman jangan bosen-bosen hold saham call ini ya, karena nanti teman-teman pada saat panen bisa mendapatkan cuan yang sangat baik. Oke. Nah, teman-teman, kita bisa melihat ya, ada 2 saham atau 2 emiten saham yang harganya ini masih belum naik seperti call-call lainnya seperti ITMG, Bayen, PTBA Adro, kan naiknya sudah luar biasa. Nah, tetapi ada 2 saham nih karena mereka baru ibaratnya mengakuisisi ya perusahaan batubara, yaitu adalah Doit dan juga IATA. Ya, teman-teman bisa melihat ini. Nah, kedua saham ini teman-teman boleh pelajari ya, di mana kita bisa melihat sahamnya sempat terjadi koreksi yang cukup dalam ya. Nah, waktu itu Doit kisaran 600 lebih turun sampai sisa 300-an lebih. Itu drastisnya, dan sekarang mulai ada terjadi rebound. Nah, kalau teman-teman kepingin masuk, ada pullback, silahkan masuk, boleh. IATA juga begitu, teman-teman bisa melihat ya, dari hampir menyentuh 300, longsor sampai di bawah 150 sempat ya, lalu sekarang sudah mulai terjadi rebound lagi. Dan performance IATA memang luar biasa improve-nya ya, karena mereka mulai masuk ke batu bara. Oke, jadi teman-teman boleh perhatikan saham ini, tapi ingat jangan langsung dibeli, tetap analisa secara pribadi. Oke, nah, jadi teman-teman, ini saatnya kita membahas ada satu saham yang sangat amazing ya. Kenapa? Karena saham yang satu ini sudah pernah saya sebut di honorable mention di video sebelum-sebelumnya. Nah, dan kelihatannya nih dalam beberapa hari terakhir ini saham ini mulai terjadi pergerakan yang cukup signifikan. Kira-kira apa? Yes, saham itu adalah saham INKP. Teman-teman bisa lihat ya, pada tanggal 13 Maret itu saya membuat video mengupload ya, saham ini salah harga, komoditas sudah berakhir, dan di situ saya menyebutkan bahwa INKP itu layak diperhatikan ya. Jadi teman-teman boleh nonton video itu ulang, dan bagi teman-teman yang tidak mau ketinggalan kesempatan seperti ini, make sure setiap minggu itu nonton video Edge Invest ya, supaya tidak ketinggalan stock pick seperti ini. Oke, nah jadi teman-teman coba kita lihat ya, INKP apa sih yang terjadi. Jadi teman-teman bisa bayangin kan, ini saham udah sideways cukup lama ya, ini 1 year terakhir sideways, dan akhirnya mendadak rally dan sempat sangat kencang ya, dari 7.005 ke 9.000 lebih hanya hitungan beberapa hari saja ya. Jadi teman-teman bisa lihat seberapa cepat. Nah, tapi coba kita lihat di kurun waktu 5 tahun. Ternyata kenaikan itu hanya secuil nih teman-teman. Artinya apa? Potensialnya masih sangat tinggi. Kita lihat sebelumnya di tahun 2021 ini sempat 15.000, dan di tahun 2018 bahkan sempat 20.000 saham INKP ini. Nah, sekarang pertanyaan adalah apakah kenaikan INKP ini bisa mencapai 15.000 atau bahkan 20.000 ya? Kita coba analisa terlebih dahulu. Mari kita lihat fundamentalnya teman-teman ya. Kita bandingin dengan harga puncaknya deh 18.000 dan 20.000 ya. Di tahun 2018 itu kan INKP mencapai 20 ribuan. Nah, sekarang bagaimana situasinya 2022 dengan tahun 2018 ya, saat itu puncak-puncaknya harga INKP. Mari kita lihat. Secara cash bisa kita lihat INKP sekarang 4 triliunan di atas tahun 2018. Lalu untuk total equity kita bisa lihat tahun 2018 hanya 50 triliun dan sekarang sudah mencapai 76 triliun. Ini artinya apa? Pengendalian terus injek dana di INKP, which is very good ya. Revenue juga kita lihat ada lonjakan ya, 5 triliunan, luar biasa sekali. Operating profit juga naik 0,9 triliun ya teman-teman, dan kita bisa melihat dari segi net profit dan juga EBITDA-nya naik secara signifikan ya. Net profit naik 1 triliunan dan EBITDA naik 0,9 triliun. Nah, teman-teman bisa melihat ya price to earning ratio sehingga yang tahun 2018 ada di 20 dan sekarang hanya 8,93. Ini artinya apa teman-teman? Kelihatannya memang harganya sepertinya under value ya kalau kita banding 2018. Jadi kalau performance yang jauh di atas 2018 harganya ya, dengan sekarang cuma 9.000, berarti potential upside-nya ini masih sangat besar. Minimal harganya bisa kan logikanya mencapai 18.000 karena performance-nya aja jauh di atas tahun 2018. Nah, cuma ingat ya disclaimer, belum tentu nih harganya pasti mencapai 18.000, tetapi kita setidaknya mendapat sebuah gambaran ya, dengan performance yang 2018 LK-nya seperti ini bisa membuat harga sahamnya sampai 18.000, apalagi performance-nya yang jauh lebih tinggi, berarti potential upside-nya masih sangat besar. Oke teman-teman, nah ini kalau kita lihat dari sisi teknikal, kita bisa melihat ya, kemarin sempat naik cukup signifikan, naik terus kan ya. Lalu sekarang kalau teman-teman yang sudah punya barang, bisa saja kita next target di 11.000 ataupun di 13.000 lebih ya. Ini secara teknikal. Nah, bagi teman-teman yang mungkin melihat video ini masih belum punya barang nih, ya jangan teman-teman FOMO lalu HK sahamnya di harga ini ya, karena terlalu beresiko. Hopefully teman-teman bisa
mendapatkan pullback ya sampai di kisaran 9.000 ke bawah, teman-teman mau masuk boleh ya, jangan teman-teman FOMO lalu HK di tengah-tengah mid air seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi broker summary ataupun bandarmologinya. Saya tarik data 1 minggu terakhir, memang sudah mulai ada pergerakan akumulasi ya, dan kita lihat broker yang akum saham ini adalah CC, RX, KZ, AK, MG, YJ, dan OD. Dan kita bisa melihat yang cukup signifikan adalah top 4 ini ya, bahkan sampai top 5. Nah, dan yang menarik adalah yang berkumpul di atas adalah broker Sultan, RX, dan juga broker Scalping, MG. Mereka bersatu. Jadi dalam beberapa minggu ke depan kita harus pastikan bahwa mereka terus mengakumulasi, dan kalau MG lanjut mengakumulasi, saham ini bisa naiknya cukup cepat. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan. Nah, sekarang kalau teman-teman yang kepingin entry ataupun taking profit seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, secara teknikal ya, ini kalau secara teknikal teman-teman mau entry ya di kisaran 9.000 atau 9.000 ke bawah ya, tunggu di garis support ini. Kalau teman-teman pingin profit taking ya, teman-teman bisa melihat pertama ya ada di 11.000, nextnya bisa di 13.000 lebih atau hampir 14.000. Dan kalau ini semua tembus, maka kita akan kembali ke tahun 2018 ya, mencapai 18.000 itu menjadi the next target kita. Oke, make sure teman-teman perhatikan secara fundamental, technical, dan juga broker summary-nya apakah RX masih lanjut akum, MG, AK, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi teman-teman secara sentimen kita perlu tahu ya, ini saya ambil harga. Teman-teman bisa lihat ya, China Purchasing Price Index Timber and Paper Pulp from 1986 to 2021. Nah, artinya apa teman-teman? Lihat, waktu itu di tahun 2017 dan 2018 harga puncaknya kan di 106-105 ya kan? Dan itu membuat INKP mencapai harga yang tertinggi mereka, dan sempat amblas cukup dalam ya 2019-2020. Memang saham pulp and paper kan cukup rendah, dan sekarang kembali lagi nih teman-teman. Tahun 2021 ini di 105, hampir sama atau bahkan mendekati di tahun 2018. Dan kalau ini berlanjut di tahun 2022 bahkan lebih tinggi, berarti saham pulp and paper di Indonesia kita ini potensi untuk upside-nya masih sangat baik, dan ini adalah dari segi sentimen. Tetapi teman-teman ingat ya, sebelum membeli saham apapun pastikan lakukan analisa lebih lanjut dan jangan terbawa oleh FOMO. Oke? Pastikan saham yang teman-teman beli itu sesuai dengan resiko profil teman-teman sendiri. Oke? Baik, sekarang selanjutnya teman-teman, upgrade ourselves. Ini maksudnya apa? Di video kali ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa jika teman-teman yang sering mencari informasi tentang saham, pastikan jangan cuma sekedar mencari tahu tentang stock pick. Ya, mau mencari tahu saham apa sih yang boleh dibeli besok, saham apa yang boleh dibeli lusa, dan seterusnya. Tapi teman-teman juga perlu belajar kenapa saham tersebut layak untuk dibeli atau saham tersebut tidak layak untuk dibeli. Artinya teman-teman harus mengupgrade diri teman-teman dan mengasah lebih dalam lagi ilmu analisa sahamnya. Jadi teman-teman jangan sekedar hanya kepingin tahu beli saham apa, karena itu akan menjadi ketergantungan, teman-teman akan rentan kena pom-pom saham, dan teman-teman tidak yakin nih dengan saham-saham yang teman-teman miliki, karena tidak tahu apakah harus di hold atau harus di cut loss atau harus di TP, karena teman-teman tidak menguasai nih saham yang teman-teman miliki. Jadi jika kita sudah bisa memperdalam ilmu analisa kita, maka informasi yang didapatkan di online ya, kita itu bisa saring lagi, kita filter saham apa yang benar-benar bagus atau saham apa yang kedengaran bagus tetapi sebenarnya berbahaya untuk dibeli. Nah, kira-kira bagaimana nih cara improve diri teman-teman? Salah satunya adalah dengan cara membaca buku. Ya, jadi teman-teman, ini thanks God that I can finally publish my first book, yaitu berjudul Rahasia Trading Bandarmologi Age Invest, a Game Changer. Ya, teman-teman bisa melihat ini beberapa testimoni dari orang-orang yang teman-teman mungkin kenal ya, boleh dibaca. Nah, jadi teman-teman di buku ini teman-teman akan belajar sangat banyak memahami cara kerja pasar saham, meminimalkan loss dan memaksimalkan cuan, memahami psikologi trading yang benar, dan juga menganalisa pergerakan saham ya. Harapan saya teman-teman setelah membaca buku ini akan semakin jago dalam menganalisa saham ya, profitnya akan semakin baik, lebih menguasai money management, dan juga lebih menguasai psikologi trading. Oke? Nah, teman-teman bisa mendapatkan buku ini dengan cara pre-order ya. Ini pre-order masa dari tanggal 5 sampai 20 September tahun 2020 dan hanya 90.000 teman-teman. Dan ada bonus lagi, postcard dan juga voucher diskon membership. Nanti teman-teman saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. So, teman-teman bisa mendapatkan ini di Tokopedia dan juga Shopee. Hopefully buku ini akan sangat bermanfaat untuk kalian yang membacanya. Oke? Nah, teman-teman, saatnya honorable mention ya. Kali ini akan ada 2 saham ya teman-teman, dan saham ini tergolong di saham konglomerasi, dan kelihatannya masih ada banyak story-story terpendam nih di saham-saham yang ini. Kira-kira saham apa? Yaitu adalah saham
BCAP dan juga BHIT ya teman-teman. Ya kalau kita perhatikan ya teman-teman, harga kedua saham ini telah mengalami koreksi yang cukup signifikan ya. Teman-teman bisa lihat untuk BHIT sudah koreksi sampai harga 81 dan untuk BCAP sempat dari yang 300 longsor sampai hampir mencapai 100 dan setelah itu ada sedikit rebound ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat dari technical BHIT ya, ini harganya sudah mulai breakout dari sideways ya, mereka sudah sideways cukup lama dan setelah itu mulai breakout. Nah bagi teman-teman yang sudah punya barang definitely boleh hold, tetapi bagi teman-teman yang belum punya BHIT, kira-kira strategi bagaimana? Pastikan ada terjadi pullback baru teman-teman beli ya, jangan sampai teman-teman FOMO lalu HK sahamnya, dan make sure volumenya tetap tinggi ya. Kalau teman-teman lihat mulai sepi, nah kita harus perhatikan lagi broker summary-nya seperti apa. Itu untuk BHIT. Dan bagaimana untuk saham BCAP, teman-teman juga bisa lihat ya, mereka sudah longsor begitu dalam dan sideways cukup panjang dan sekarang mulai terjadi rebound dengan volume yang sangat baik ya teman-teman. Bisa lihat sebentar lagi sudah hampir breakout di MA 200-nya dan seterusnya, dan ini membuat BCAP menarik untuk buy on breakout. Dan pastikan konfirmasi lagi dengan broker summary. Kalau broker summary-nya bagus, teman-teman bisa ride the wave with the big money. Oke? Nah, jadi teman-teman ingat ya, ini beberapa reason kenapa kita bisa melihat BCAP dan BHIT ya, karena mereka kan lebih kayak ke holdingnya ya. Kenapa? Karena salah satu alasannya pertama, saham IATA itu yang dulunya cuma 50 dan karena mereka berpindah sektor, sekarang sahamnya sudah digoreng sampai cukup tinggi. Oke? BCAP dan BHIT juga adalah salah satu saham yang sudah terkoreksi cukup panjang. Seperti tadi saya sudah tunjukkan ya, harganya sudah sideways di bawah cukup panjang dan mulai ada big money yang mulai masuk dan ramai. Saham ini juga ramai diikuti oleh retail-retail yang ikut lomba. Kalau teman-teman sadari bahwa sekarang kan masih periode lomba, sehingga saham-saham yang market cap-nya kecil ini sering dilakukan sebagai ajang lomba ya, dan BCAP BHIT ini salah satunya. Dan yang keempat, grup MNC ini sepertinya lagi make a move ya, mulai dari MSCN yang sudah dinaikin luar biasa fantastis ya beberapa bulan yang lalu berita MNCN dan BMTR ini terjadi merger, lalu saham BMTR juga dikerek naik sampai sangat tinggi. Lalu teman-teman IATA yang saham transportasi berubah menjadi saham batubara yang dari gocap menjadi ratusan. Nah sekarang nih teman-teman, BCAP dan BHIT, kedua saham ini, mereka ini sudah koreksi banyak dan sudah sideways lama nih, dan beberapa hari terakhir mulai ada big flow of money ke dalam kedua saham ini. Jadi teman-teman bisa saja the next story will be BCAP or BHIT, so stay tune dan perhatikan kedua saham ini. Tapi ingat, jangan langsung di HK atau FOMO, dan terus tetap analisa dan perhatikan kedua saham yang ini. Dan teman-teman, saya warningkan sekali lagi ya, jangan sampai ke bawah FOMO langsung asal HK sahamnya. Pastikan teman-teman analisa kembali, dan membeli kedua saham ini definitely bukan berdasarkan fundamental, karena mereka ini tidak under value ya, walaupun sudah koreksi masih tetap tidak under value. Nah tetapi melainkan membeli saham ini lebih ke spekulasi, sentimen, dan juga kita memperhatikan pergerakan broker summary-nya. Dan pastikan batasi cut loss. Kalau memang sahamnya ditinggal ya teman-teman, yang terlambat masuk jangan sampai terlalu lama di dalam, karena nanti resikonya bisa cukup besar. Oke? Dan perhatikan broksam untuk beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, apakah terjadi akumulasi beruntun. Kalau memang masih terus terjadi akumulasi, maka akan semakin menarik untuk memiliki kedua saham ini. So good luck for everyone. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, see you again next week. Bye bye.